6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai sekarang ini kami Bulog Bau-Bau ini kan melayani 4 kabupaten, 1 kota. Untuk sementara ini kita kan hari ini mengumumkan Sultan terpilih setelah kita vali oleh Sio Limbona pada malam Jumat yang lalu itu. Selamat pagi dari Jalan Limawoleo, Kelurahan Tanganapada. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. 2 daerah di Kepulauan Buton tuntas menerima bantuan sosial beras dari Bappenas. Penyaluran beras cadangan pemerintah periode Oktober diupayakan tuntas sebelum akhir bulan. Kelurahan Gonda Baru Kota Bau-Bau dideklarasikan sebagai desa atau kelurahan binaan untuk mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. 2 daerah di Kepulauan Buton tuntas menerima bantuan sosial beras dari Bappenas. Penyaluran beras cadangan pemerintah periode Oktober diupayakan tuntas sebelum akhir bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Wode Nurliani. Bulog menjadi badan yang ditunjuk Bappenas menyalurkan beras bansos kepada sejumlah keluarga penerima manfaat KPM yang terdata di Kepulauan Buton. Bulan Oktober merupakan jadwal penyaluran lanjutan bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP atau bantuan sosial bansos pangan tahap 3 di seluruh daerah di tanah air termasuk di Kepulauan Buton. Bulog Bau-Bau sejak awal Oktober telah menyalurkan bansos beras di 2 daerah yakni Kota Bau-Bau dan Buton Tengah. Kedua wilayah ini telah tuntas 100%, tersisa 3 kabupaten lainnya yakni Buton Selatan, Buton dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Bulog Bau-Bau Mutain Muhammadong menyebutkan total alokasi beras untuk kelima wilayah ini sejumlah 500 ton lebih, sedangkan persentase penyaluran telah sampai di angka 60% atau sekira 300 ton telah tiba di tangan masyarakat penerima manfaat. Sampai sekarang ini kami Bulog Bau-Bau ini kan melayani 4 kabupaten, 1 kota. Untuk sementara ini yang sudah tersalur itu per bulannya kan 500 ton 290. Sementara yang tersalur sudah sampai per kemarin itu 306 ton 420, jadi kurang lebih 61%. Lanjut, pria yang sebelumnya bertugas di Nusa Tenggara Timur ini mengatakan penyaluran beras akan rutin setiap bulan yang telah ditentukan. Khusus untuk daerah terpencil dengan letak geografisnya mengarungi lautan, penyalurannya dimungkinkan sekaligus 3 bulan. Penyaluran beras ini sesuai dengan surat Kepala Bappenas. Bansos tersebut disalurkan setiap bulan genap dan penyaluran terakhir Desember mendatang. Adapun alokasi penerima beras pada masing-masing kabupaten kota bervariasi. Jatah paling banyak di Kabupaten Wakatobi 12.893 KPM, disusul Kota Bau-Bau 12.993 keluarga, Kabupaten Buton 10.315 keluarga, Buton Tengah 7.416 keluarga, dan Buton Selatan 6.911 keluarga. Kita ke berita selanjutnya. Pejabat Sekretaris Daerah Buton Tengah, Lasaripi, menghadiri serta menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kabupaten Kota Sesultra terkait optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak daerah di ruang pola kantor Gubernur Sutra pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sultra Mujahidin mengatakan pada 5 Januari 2025 akan diberlakukan absen pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Sulawesi Tenggara. Sinergi pemungutan pajak ini dilakukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan tersebut. Dalam sambutannya, PJ
Gubernur Sutra Andap Budi Revianto menegaskan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kesepakatan ini. Dengan dasar hukum yang jelas, kata Andap, kita dapat yakin bahwa langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi PAD ini sah dan sesuai dengan aturan. Dia juga menekankan pentingnya merubah paradigma dalam pengelolaan PAD, mengingat kondisi fiskal Sulawesi Tenggara saat ini masih bergantung pada transfer dana dari pusat sebesar 63,97%, sementara PAD hanya menyumbang 36,02%. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton LABKB sebagai lembaga hasil penyatuan atau islah sukses menggelar prosesi Sokayana Pau atau pengukuhan Sultan Lembaga Adat Kesultanan Buton. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Kita kan hari ini mengumumkan Sultan terpilih setelah kita vali oleh Sio Limbona pada malam Jumat yang lalu itu. Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton LABKB sebagai lembaga hasil penyatuan dua lembaga adat Kesultanan Buton LAKB versi Rau dan Badia sukses menggelar prosesi Sokayana Pau atau pengukuhan Sultan Lembaga Adat Kesultanan Buton. Prosesi ini berlangsung di Baruga Masjid Agung Keraton di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau pada Selasa pagi. Prosesi ini dihadiri oleh jajaran Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi, sejumlah barata, Forkopimda dan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjadi saksi menuju lahirnya Sultan Lembaga Adat. Para jajaran Lembaga Adat hadir mengenakan pakaian adat kebesarannya masing-masing. Pontogena Matanayo, Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, Masri, mengatakan dari hasil prosesi vali yang dilakukan malam Jumat lalu, Sio Limbona sebagai perangkat kesultanan telah menemukan satu nama yang kemudian dikukuhkan sebagai Sultan Buton atau Lakina Wolio, yakni Dr. Andus Laode Muhammad Kariu. Kita kan hari ini mengumumkan Sultan terpilih setelah kita vali oleh Sio Limbona pada malam Jumat yang lalu itu, tengah malam pada jam 24.00. Setelah mereka mengadakan vali, Sio Limbona ini menyampaikanlah kepada kami hasil vali itu bahwa yang dipilih setelah mereka adakan vali itu adalah Dr. Andus Laode Muhammad Kariu. Masri menyebutkan Sultan yang dipilih ini bukanlah Sultan seperti masa lalu yang memiliki kekuasaan penuh dan memiliki rakyat. Namun ini merupakan Sultan Lembaga Adat yang akan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga dan memelihara kebudayaan masyarakat Buton agar tetap terus lestari dan terus diwariskan kepada setiap generasi. Kita kan sekarang itu mengangkat Sultan ini kan dalam hal pelestarian budaya. Karena kita tidak mengangkat Sultan seperti dulu ada rakyatnya ada pemerintah, tidak. Itu hanya merupakan Sultan budaya, makanya itu Sultan budaya ini kan baru ketiga orang ini. Makanya itu nanti akan kami konsultasikan, kami akan sepakati yang mana yang kita ambil. Karena kalau kita berbicara Sultan keberapa itu kan hanya sampai ke 38 Sultan di tahun ini. Kalau kita berbicara kekinian bahwa itu kita ini sudah masuk dalam NKRI, harusnya itu di sana kan ya Sultan pertama budaya. Nah, Pak Jafar dulu, kemudian Pak Izat Sultan budaya yang kedua. Nah, mungkin ini yang Sultan budaya yang ketiga. Ya, begitu. Sementara itu terkait pelantikan Sultan terpilih atau Bulilingiana Pau akan dijadwalkan kemudian sembari mencari waktu yang tepat. Mengingat saat pelantikan nanti akan diundang sejumlah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang selama ini tercatat dalam sejarah sebagai negara-negara sahabat dari Kesultanan Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pemerintah Kota Bau-Bau mengakui lembaga adat islah dan bersatu dengan sekretariat sementara di kantor wali kota Bau-Bau Palagimata. Pemkot Bau-Bau juga akan memfasilitasi seluruh proses mulai dari proses penelusuran calon sultan sampai pada tahap Sokayana Pau atau pengumuman Sultan Buton dan Bulilingiana Pau atau pelantikan Sultan Buton.
Hal ini diungkapkan oleh pejabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi saat memberikan sambutan pada acara Sukayana Pau, Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton LABKB di Baruga, Keraton Buton pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Menurutnya sebagai daerah eks-kerajaan dan Kesultanan Buton di Kota Bau-Bau, syarat dengan budaya dan adat istiadat. Keberadaan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan di Kota Bau-Bau serta dalam wilayah Kesultanan Buton sangat diharapkan. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini menerangkan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau memberikan perhatian yang cukup besar terhadap lembaga adat yang sudah menyatu. Oleh sebab itu, setelah proses Sukayana Pau dan Bulilingiana Pau atau Pelantikan Sultan atau Lakina Wolio, maka Pemkot dan lembaga adat akan membangun kinerja yang baik dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. 2 daerah di Kepulauan Buton tuntas menerima bantuan sosial beras dari Bappenas. Penyaluran beras cadangan pemerintah periode Oktober diupayakan tuntas sebelum akhir bulan. Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton LABKB sebagai lembaga hasil penyatuan atau islah sukses menggelar prosesi Sokayana Pau atau pengukuhan Sultan Lembaga Adat Kesultanan Buton. Mewakili kerabat kerja bertugas, Alode Muhammad Saribul mengucapkan terima kasih, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.